kita sebut responden, ya. Atau responden juga sering disebut dengan mungkin bahasa lainnya ya, ini adalah sampel. Oke, biasanya istilah sampel digunakan kalau kita masih mau memulai. Ketika sudah mengisi atau akan mengisi, maka kita katakan juga boleh dikatakan sebagai responden. Jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang saya coba kasih contoh, ya, kasih contoh seperti apa itu kuesioner, misalkan. Ini saya share screen. Ini. Oke, contoh ya. Nah, ini adalah satu kuesioner yang digunakan oleh kita kebetulan dari IKI Jakarta untuk mengukur bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa, ya, atau di sini kita bisa ganti tesis atau skripsi ya, boleh sama saja seperti itu. Misalnya pembimbingan tesis berarti S2, kalau pembimbingan skripsi berarti S1. Nah, ini, oke. Ini adalah isi dari item pertanyaannya. Kok nggak ada tanda tanya, Bu? Nah, jadi begini, nanti ini teman-teman, ya, saya masukkan ke right. Oke, sebentar. Ya, ini biar kamu lihat dari awal ya, sengaja saya nggak iniin, ya. Nanti teman-teman, ini adalah pilihan jawaban. Ya. Nanti misalkan di sini ya, di sini sebentar. Kita bikin 4 aja. Ya. Kita ini item pernyataan ya. Jadi kuesioner itu teman-teman, kuesioner ya, itu dibuat dalam kalimat pernyataan nanti ya, nanti responden akan mengisi jawabannya. Ya. Oke, nah ini kita bikin sini aja. Oke. Sangat puas. Ya. Di sini adalah puas. Di sini kurang puas, ya. Di sini tidak, tidak puas. Skornya adalah sini ya, ini 1. Atau kita balik deh. Bentar. Ini tidak puas, kurang puas, puas. Oke, ini skornya 1, 2, 3, 4. Teman-teman bisa lihat nggak ya? Bisa lihat nggak? Saya tadi. Bisa, Bu. Oh, bisa ya? Oke, baik. Bisa, Bu. Oke. Oke, ini kita bisa. Respon boleh ya, atau teman-teman boleh pakai istilah apa aja lah, bisa disesuaikan. Pilihan, misalkan pilihan jawaban. Oke. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini adalah, jadi nanti pembimbing mudah ditemui. Kira-kira ya, tidak, apakah teman-teman puas? Ya, atau jadi di sini bisa juga pada karena ini kan judulnya kepuasan ya, kepuasan kan, maka kita berikan dia tidak puas, kurang puas, puas, sangat puas, atau boleh nggak? Boleh, misalkan teman-teman mengganti apa sangat setuju, misalkan apa tidak setuju ya, misalkan ya, tidak setuju, misalkan tidak setuju, kemudian di sini setuju, ya, kurang setuju, misalkan kurang setuju, atau sangat setuju. Oke, kalimat ini ya, kalimat yang ini teman-teman boleh sesuaikan. Ya, Bu, saya mau sampai pilihan 5, boleh, silahkan. Misalkan 1 tadi ya, tidak setuju. Yang 2-nya skor 2 itu jawaban untuk setuju.
Yang 3 mungkin tidak tahu atau tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah. Nanti yang 4 sangat setuju, yang kelima sangat setuju. Bisa dipahami sampai di sini? Teman-teman bisa perhatikan ya? Saya mudah ya? Oke, nah nanti pastikan yang akan membaca, responden yang akan membaca punya teman-teman, nanti dia akan pilih klik-klik gitu ya. Misalnya dia beri checklist seperti ini misalkan. Atau nanti kalau kita pakai Google Form, dia akan klik. Ya kan? Klik 1, klik 2, dan sebagainya. Oke, nah sampai sini ini adalah kuesioner, nanti kita akan sebarkan kepada siswa. Nah, kalau mungkin teman-teman akan melakukan riset di sekolah, tidak menggunakan Google Form, sekarang orang sudah banyak pakai Google Form. Pertama, lebih hemat, ya. Yang kedua, kita nggak perlu lagi namanya mindahin data. Karena kalau kita pakai kertas kan kita print dulu, kita fotokopi, oke, saya mau riset di sekolah, ada 80 responden sampel misalkan. Kamu pasti akan ngeprint kertas ini menjadi 80 kan? Karena ada 80 sampel. Tapi sekarang memperhatikan semua orang hampir punya yang namanya handphone gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Form. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti datanya seperti apa ya? Akan langsung masuk ke dalam Google Form kita. Oke, nah kalau begitu nanti katakanlah, oke, saya ini karena memang saya baru meneliti, maka saya akan uji coba apakah nanti setiap item-item ini valid, ya, valid atau reliable. Jadi kalau valid itu artinya apa? Apa beda valid sama item? Apa beda? Sebentar, saya tulis di sini. Ya, ada istilah valid, ya, ada istilah reliable. Oke. Kalau valid, teman-teman, ini mengukur item. Item atau gini ya, sebenarnya ini juga bisa bisa ya. Oke. Ini jawabannya. Oke. Kalau valid itu akan mengukur ketepatan. Apa yang diukur? Ya, biasanya ini digunakan untuk item. Oke, tapi misalkan kemudahan menjumpai pembimbing. Apakah pernyataan ini item ini kita sebut item ya. Jadi item itu adalah butir soal, butir pernyataan dalam kuesioner teman-teman itu disebut item. Misalkan ditanya, ada berapa item kuesioner Anda? Ya, Anda hitung aja semuanya ada berapa item, itu namanya item. Ya, atau item ini bahasa yang digunakan adalah butir. Oke, nah yang namanya validitas itu menguji apakah butir-butir soal kita itu benar-benar mengukur tentang kepuasan. Ya, karena memang tadi saya katakan, karena tadi misalkan ya, karena tadi saya ingin mengambil tentang kepuasan bimbingan, ya, apakah nanti item yang pertama ini ya ini tepat untuk mengukur sebuah kepuasan mahasiswa terkait dengan bimbingan. Ya, maka ini namanya valid. Bisa jadi kita bikin pernyataan, tapi memang sebenarnya itu pernyataan itu mungkin ya tidak valid. Kenapa? Satu, misalkan kalimatnya membingungkan. Ya, kalimatnya ambigu, dan artian pada orang kalau pas baca soal kita tuh bingung. Ini maksudnya apa ya pernyataan ini? Oke, jelas ya? Nah, maka nanti teman-teman nanti kita akan uji. Karena ini misalkan ada 15, ini kemarin saya tambahkan 2 lagi ya, ada 17 ini ya. Ada 17 item dalam kuesioner secara keseluruhan, maka kita akan uji akan 17 ya, 17 analisis butir. Karena satu-satu. Jelas ya? Untuk mengukur tadi apakah item betul-betul tepat untuk bertanya tentang pengukuran tentang kepuasan. Nah, satu lagi ada yang namanya reliable. Reliable itu apa? Ya, kalau reliabilitas ya ini adalah mengukur keajekan. Apalah keajekan itu bahasa ininya. Jadi ajek tuh gini,
Mau hari ini, mau besok, mau minggu depan, iya seperti ini ketepatannya, nggak berubah. Ya, nah biasanya reliable ini digunakan untuk keseluruhan. Jadi tadi nanti dari 17 item pertanyaan, kira-kira secara keseluruhan reliable nggak? Saya rasa sudah dibahas ya tentang validitas ya dalam penjelasan tentang kamu kuliah dulu. Kalau secara teori saya rasa teman-teman sudah paham semua ya nggak? Karena teori sudah selesai di statistik 1 kalau nggak salah itu tentang bagaimana yang namanya validitas sama reliabilitas. Tapi nggak tahu kalau udah lupa lagi, ya nggak? Dia nggak pasang, ya. Oke. Tapi yang jelas nanti teman-teman dipastikan bahwa setelah membuat kuesioner penelitian tadi ya, membuat pernyataan-pernyataan dalam pernyataan tadi, pasti teman-teman akan ditanya atau akan melakukan namanya uji validitas, uji reliabilitas. Itu wajib, pasti. Jangan sampai, kenapa kita uji validitas, kenapa kita uji reliabilitas, jangan sampai kita meneliti, ternyata alat yang kita gunakan itu tumpul. Bayangkan ya, kalau kamu pengen menggunakan pisau, kan dipastikan pisau itu tajam. Sehingga betul-betul nanti akan memotong dengan irisan yang rapi, yang bagus, gitu kan. Ya, tapi kalau pisau kita tumpul, ya mungkin bisa memotong, tapi mungkin tidak bagus presisinya, kurang tepat dalam potongannya, ya. Tapi kalau pisau kita mungkin sudah kita asah, kita pastikan tepat, ya akan tepat juga potongannya, akan bagus potongannya. Bayang kalau kamu motong agar-agar pakai pisau tumpul, wah kan nggak indah banget, itu akan dimakan juga, kita nggak bagus kan. Nah, sama kuesioner juga dipastikan sebelum teman-teman gunakan, kita memastikan ketepatan kuesioner tersebut. Karena kalau teman-teman penelitian kuantitatif, ya hasil data itu akan ditentukan dari kuesionernya. Seperti minggu lalu saya sampaikan, ada mahasiswa meneliti tentang prestasi belajar. Secara teori, misalnya secara teori ada 3 indikator. Kognitif, afektif, psikomotorik. Ya. Ternyata ketika dia mengambil data, ada satu indikator yang tertinggal. Ya kan? Maka secara teori, hasil riset Anda tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena harusnya secara teori harus ada 3 indikator. Kenapa tertinggal 1? Ya, setelah itu memastikan bahwa setiap item-item itu adalah valid dan reliable. Oke, nah sekarang saya kirim coba ya, saya share file di grup sama di sini nggak bukan ya? Bentar, saya coba bisa nggak kalau masih dibuka filenya. Atau di sini ya, oh nggak bisa. Dari saya kirim dari grup aja ya. Saya kirim dari 7D, saya kirim file. Oke, ada. Saya coba nanti cek ya. Saya kirim satu file Word. Nanti teman-teman kita lihat ya. Kita lihat nanti gimana cara step-step untuk uji validitas. Karena mungkin sebelumnya teman-teman belajar pakai Excel ya, uji validitas. Nah, maka sekarang kita gunakan SPSS. Oke. Satu lagi data buat latihan nanti ya. Saya kirimkan.
Oke, sudah bisa dilihat di grupnya. Ada dua file. Yang pertama file Word, itu untuk step-step, cara-cara ya kita melakukan analisis probabilitas, reliabilitas dengan SPSS. Yang kedua ada nanti kamu latihan ya, latihan masukkan data tadi ke SPSS. Sudah ada? Bisa dibuka semuanya dua? Apa ada yang rusak filenya? Sudah, Bu. Oke, ya baik. Coba kita lihat ya. Saya coba share screen yang di sini cara uji validitas. Oke. Sekarang cara uji validitas dan reliabilitas ya. Dan reliabilitas dengan SPSS. Oke. Kita gunakan pertamanya adalah present product moment. Oke. Nah, tadi ada data, teman-teman bisa buka juga data tadi. Data tadi adalah data kepuasan tadi ya, kepuasan siswa terkait tadi bimbingan skripsi misalkan, ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada 17 item ya. Tadi kan saya coba nih, saya yang kamu buka. Ini satu tadi ya, satu lagi filenya begini nih yang Excel-nya. Bisa begini terlihat teman-teman juga sama? Sama, Bu. Oke. Makanya nggak bisa kalau pakai handphone, atau boleh pakai handphone tapi mungkin ada dekat kamu ada laptopnya ya, jadi tetap teman-teman bisa tetap praktek juga. Nah ini adalah yang pertama, ini adalah kolom dan nomor ya, ini nama, nah ini item ya. Berarti di sini saya punya tadi ada 17 pertanyaan ya, ini artinya saya item satu berarti nomor soal tadi ya, soal nomor 1 gitu ya, terus sampai nanti ada 17 pertanyaan, dan sini adalah skor jumlahnya. Nah, ini adalah isian tadi 3, 3, 2, 2, 1 itu ya. Misalnya dia sangat puas, berarti dia isinya 4. Kalau dia puas berarti 3. Ini berarti kalau 2 apa? Ingat nggak tadi apa nomor 2? Kurang puas. Kurang puas. Kalau 1 ini 1? Tidak puas. Tidak puas ya. Jadi harus kita rubah. Nanti teman-teman harus ganti itu kepada angka, karena apa ya? Karena di SPSS nggak bisa dia mengolah sangat puas ya. Jadi harus kita ganti dengan angka. Kenapa kita tuliskan sangat puas? Biar mungkin responden itu juga paham. Ya mungkin di Google Form-nya teman-teman settingnya sangat puas seperti itu. Ya, tapi nanti kita ketika entry datanya kita ganti dia menjadi angka 1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman tadi punya 5 pilihan, sangat puas, ya, tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang ketiga tidak puas juga boleh, silahkan. Ya, yang penting di sini saya hanya menggunakan 4 pengukuran, 4 skala Likert namanya. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah jawaban. 1 berarti tidak puas. Ya. 4 sangat puas. 3 ya puas. Kalau tadi 2 kurang puas. Ya. Jadi pastikan ada 2 file yang Anda terima. Oke, sekarang saya mau coba dulu teman-teman baca di ininya ya. Jadi gampang banget lihat ini. Kita coba baca dulu. Buka aplikasi SPS Anda. Nah, coba buka SPSS-nya ya. Masukkan data pada data view. Oke, coba sekarang kita tapi ini saya kasih foto, ini foto yang lain dulu ya, bukan soal kita ya. Oke, masukkan data pada data view, kemudian klik analyze, klik scalability analyze ya, nanti seperti ini tampakannya. Kita pindahkan semua, nanti sebelah ada di sini nih. Di sini kita pindahkan ke sini. Oke, nah ini tekan, terus klik tombol statistik. Di sini ada statistik, teman-teman klik di sini, gitu ya. Ini ada statistik ya, di sini. Kemudian nanti ini kalau ikutin saja, scale if item deleted sama correlation, kita centang semua, nanti klik continue. Nah, lihat output. Nanti otomatis langsung keluar data Anda itu menjelaskan outputnya. Oke, kita langsung ke sini dulu. Ya, ke sini dulu. Jadi ketika teman-teman klik output, nanti otomatis langsung terbuka layar baru dalam SPSS-nya. Ya, itu namanya file output. Jadi dalam SPSS itu ada 2 file. Yang pertama adalah file data, di mana kita memasukkan data. Ketika kita sudah klik atasnya analyze yang tadi ya, itu dimasukkan gitu ya. Ini semua tadi dimasukkan gitu ya. Kita klik OK, continue seperti ini.
langsung otomatis keluar halaman baru. Itu namanya halaman output. Ya. Nah, nanti teman-teman hanya boleh fokus atau silakan fokus. Jadi gini, apakah semua dari output itu harus kita baca? Sebenarnya enggak juga. Ya. Jadi kalau kita ini menggunakan statistik, teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nggak semuanya harus kita terjemahkan. Ya, namanya interpretasi data. Ya, pastikan selalunya nanti teman-teman ditanya gimana interpretasi Anda. Nah, maksudnya tafsiran kita. Ini kan angkanya begini doang, nggak ada kalimat-kalimat menjelaskan kan? Ya, yang keluar dalam statistik SPSS nggak ada kalimat seperti yang ini nih. Oh, begini gitu ya. Atau nanti teman-teman lihat di sini nanti saya akan seperti ini nggak ada. Ya. SPS itu hanya keluar angka, makanya hanya keluar tabel ini, ya 2 tabel ini sama 1 tabel, jadi 3 tabel gini aja. Udah, dia nggak ada deskripsi seperti ini, nggak ada. Ya, maka ketika data keluar, itulah dikatakan yang namanya kita melakukan interpretasi data, penafsiran terhadap data. Oke, sudah keluar kosakata baru ya? Ingat ya? Jadi kosakata dalam statistik teman-teman juga harus ingat. Misalkan fasa ujian. Gimana Tasa interpretasi Anda terhadap data Anda? Nah, jangan bingung. Berarti bagaimana kita menjelaskan data yang keluar dari SPS, dari SPSS. Itu namanya penafsiran terhadap data. Nah, sekarang kita baca. Gimana membacanya? Itu boleh saya coba pendekatan. Ya. Untuk yang pertama, ini nanti teman-teman ketemu yang namanya table reliability statistik. Ya. Yang ini nanti ada table yang kedua, inter item correlation metric. Ya, ini kita tidak fokus di sini. Ini boleh kita abaikan. Teman-teman fokus di table yang pertama, reliable statistik. Yang kedua, teman-teman fokus di namanya nama table yang berikutnya, item total statistik. Jelas ya? Nah, sekarang ini saya bilang interpretasi uji validitas. Ini yang paling penting. Ya, bagaimana kita membaca data tadi. Oke, lihat di sini. Pada tabel di atas, lihat nilai scale corrected item total correlation. Ya, nilai ini mana nih? Ini ya. Ingat ya. Berarti corrected item total correlation ini yang mana nih? Di sini ya. Corrected item total correlation, oke? Ya, lihat ini. Nah, nilai ini maksudnya apa? Ya, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah nilai tersebut adalah nilai validitas butir. Jadi, teman-teman fokus nanti di sini. 0,72, 0, oke lihat. Ada angka titik ya? Terlihat nggak? Saya besarkan lagi nih. Atau boleh sambil lihat itu. Ininya. Ada angka titik ya? Titik 072. Ini sebenarnya di depan ini ada angka 0. Ya, cuman dalam SPSS ataupun mungkin dalam Excel ya, kita nggak perlu nuliskan begini nih. Coba saya stop sebentar ya, teman-teman paham. Saya coba sedetail-detailnya ya. Ya, tadi kan ada angka titik 072 ya. Jadi sebenarnya sebelum titik ada angka 0 seperti ini. Oke, tapi kan yang namanya 0 di depan, ini kan nggak ada makna, ya nggak? Oke, makanya dalam Excel, dalam SPSS, 0-nya dihilang, langsung ke angka titik. Ya, tapi nanti ketika teman-teman menyebutkan angka ini, jangan lupa menyebutkan angka 0 di depannya, berarti 0,072. Oke, jelas? Paham sampai di sini ya? Jangan lagi bingung nanti ketika membaca data. Jadi kalau begitu, nah sekarang coba saya tanya satu persatu. Saya matikan sengaja. Kamu lihat file kamu sendiri. Coba Iza baca.
Berapa nilai validitas untuk item nomor 7? Sebutkan. Berapa angkanya? Item 7. Ya, Iza, silakan Iza. Mohon maaf Ibu, komputernya mati Bu. Nah, itulah kamu tuh ya. Kenapa saya tuh suka ngacak begitu kalau ngajar? Yang mati handphone lah, yang inilah, yang itu. Coba kalau nggak dites ini, kayaknya dengar semua ternyata kemana-mana ininya. Sekarang coba Siti Aulia Fitriani, baca. Berapa skor validitas untuk item nomor 7? Ya, Aulia Fitriani, silakan. Siti Aulia Fitriani. Iya Ibu. Berapa? Baca. Baca. Berapa yang kamu baca dalam file saya itu? Item nomor 7 berapa nilai? Nggak ada share screen-nya. Ya sengaja saya matiin, kamu lihat file yang saya kirim. Sengaja, kenapa saya matiin? Saya pengen pastikan bahwa kamu sudah benar-benar membuka file yang saya kirim. Mohon maaf Ibu, saya lagi iniin aplikasinya Bu. Dari tadi pagi nggak bisa Bu. Masya Allah, Ibu Ini udah lagi bisa di depan ngejelasin. laptop Bu. Nah, terus kamu paham nggak? Saya ngajarin apa? Saya kalau ngajar stres juga saya. Mahasiswa ini Masya Allah, anak-anak. Oke, saya ganti. Siti Marfuah baca. Berapa skor validitas untuk item nomor 7? Sebutkan. Item nomor 7 Ya. 0,218. Yang itu ya, Bu? 0,218. 218. Tuh, dari mana kamu tahu? Kamu baca yang mana ini? Oke, siapa open mic? Siapa yang mau baca? Berapa? Ya, silakan. Keluar. 0,245 Bu. Tuh, tadi yang kamu baca siapa tadi yang saya terakhir ini? Kamu baca yang bagian mana? Marfu'ah. Iya, Ibu. Kamu baca tadi yang mana? Hah? Marfu'ah tadi yang Marfu'ah baca yang item yang mana? Kolom yang mana? Item yang nomor 7, Ibu. Nah, yang kamu baca, coba kamu bisa share screen nggak? Saya pakai HP. Oke, yang kamu baca tadi berapa? 0, Marfu'ah, tadi Marfu'ah baca yang mana? Saya memastikan teman-teman tuh benar-benar menangkap apa yang saya sampaikan. Ya, Marfu'ah yang mana? Bentar, Ibu. Dibilang kalau pakai handphone boleh, tapi ada laptop di sampingnya. Ya, Marfu'ah, udah. Ini, Bu. Nah, baca. Yang kamu baca tabel yang apa nama tabelnya? Correlation, Ibu. Hah? Nah, kan berarti salah kan? Itulah tadi kan saya bilang kamu. Apa saya kecepatan? Sorry lah kalau saya kecepatan. Saya ulang lagi. Oke. Kita lagi di sini kan. Nih, berarti ini scale corrected item total correlation nih. Saya kan tadi bilang yang ini diabaikan. Inter item correlation metric ini adalah hubungan antar item, kita abaikan. Oke, teman-teman fokus di table yang ini, reliability statistik sama item total statistik. Ya. Nah, sekarang kita lagi baca di ini corrected item total correlation. Kolom ini, yang ini ya, kolom ini adalah kolom yang digunakan. Saya bisa
Oke. Ya, ini ya. Sampai dulu. Coba saya stop share. Teman-teman fokus ya, fokus tolong di sini. Ya. Jadi table yang teman-teman fokuskan adalah table yang namanya item total statistik, ya. Fokus di kolom yang ini. Nah, udah jelas belum tuh? Corrected item total correlation. Oke. Di sini kan ada namanya item 1 sampai item 10. Ya. Tadi saya tanya, item nomor 7 berarti ke sini dong. Nih, kamu lihat ke sini. Ya. Berarti ini skor itemnya ya, nilainya adalah 0,245. Ya, tadi cuma saya suruh baca. Item nomor 1 berarti 0,072. Nah, yang ini yang kamu baca, bukan yang di atas. Ya. Jadi, untuk membaca item valid, teman-teman fokus di table yang ini. Oke, jelas ya? Sudah perlu saya cek lagi nggak? Enggak lah ya. Sudah ya? Paham ya? Oke. Jadi, nah kita kembali ke file yang saya share tadi. Oke, mana? Oke, jadi di sini. Makanya baca. Di bawah sini kan ada nih. Corrected item total correlation. Ya, ini saya coba. Ya. Menunjukkan nilai validitas butir. Nah, di sini validitas butir. Oke, sedangkan nilai Cronbach alpha if item deleted, nah ini nanti kita lihat ya. Kamu boleh ini dulu, kita stabilkan dulu, warna hijau. Ya, adalah reliabilitas butir. Tadi reliabilitas butir. Nah ini, berarti yang ini ya. Cronbach alpha if item deleted. Oke, jelas ya? Tadi sudah saya jelaskan apa itu validitas, apa itu reliabilitas. Nah, sekarang untuk uji validitas berarti kamu cuma ngambil yang kolom yang sini saja. Kadang-kala beberapa kali ujian tuh ditanya juga sama dosennya. Kalau validitas itemnya oke, gimana reliabilitasnya? Nah, ini berarti di sini kamu fokus-fokus juga di sini. Ya, tapi kalau untuk keseluruhan dilihat yang di sini tabel atas. Oke, kita ke bawah dulu coba lihat. Untuk menilai apakah nilai-nilai di atas yang ini ya, nilai-nilai di atas ini yang ini tadi 0, sekian ini ya. Validitas butir dan reliabilitas butir valid dan reliable bandingkan dengan R-table. Nih, R-table. Apa itu R-table? Udah belajar belum sebelumnya R-table? Sudah ya, cut value ya. Nah, di bawah sini saya berikan teman-teman distribusi nilai R-table. Ya. Jadi ada ini namanya T-value. Namanya ini kita nilai yang kita dapatkan. Ini nanti kita bandingkan ya antara angka yang di sini dengan nilai R-table. Nah, lihat. Bagaimana menentukan tabel di sini? Ya, kita kan menggunakan 5% kesalahannya, errornya. Untuk penelitian kita itu rata-rata yang digunakan adalah 95% valid, 5% error. Jadi batas errornya hanya 5%. Maka teman-teman fokus di tabel yang di sini nih. Karena kita 5%. Nah, bagaimana menentukan kolom di sini yang kita pakai? Coba lihat di sini. Lihat ya, kita bentuk R-table itu adalah berapa jumlah N. Coba lihat di sini,
Ya, kebetulan di penelitian saya ini yang saya kopikan di sini adalah 20 responden. Oke? Hanya ada 20 responden di sini ya. Yang saya kasihkan ini. Oke, kita tulis aja deh. Saya tambahkan N-nya adalah 20 responden. Ya. Jadi hanya ada 20 orang yang mengisi kuesioner ini. Nah, adalah N dikurang 2. Nah, berarti kalau N dikurang 2, 20 kurang 2 berapa? 18. 18. Nah, berarti teman-teman lihat di sini, nomor 18. 0,468. Ya. Jadi ini adalah angka R-table kita. R-table kita itu adalah untuk penelitian kita ini, karena hanya ada 20 responden, maka R-table-nya, cut value-nya, itu adalah 0,468. Ya, sudah ya? Nah, nanti berarti kan 0,468 nih ya. Oke. Sekarang contoh untuk item soal nomor 1. Corrected itemnya adalah 0,072. Oke. Sebuah item dikatakan valid kalau misalkan, nah ini saya tambahkan di tulisan, kamu boleh coret-coret di buku ya. Saya stop share screen dulu. Oke. Oke. Dikatakan valid ya kalau T value-nya, lihat ya, T value-nya adalah yang kita dapatkan. Itu harus apa? Lebih besar dari R table. Ya, atau R value lah. Di sini R value aja biar nggak bingung. Ya. Tadi berapa? 0, coba lihat di file saya, berapa? 0, Yang di table 0,4 468. 68, Bu. 468. Oke. Sekarang contoh tadi. Item nomor 1 berapa tadi? Di itunya 0,072. Nah, kira-kira lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kecil. Maka dikatakan apa ini? Tidak valid. Tidak valid. Tidak valid. Oke, lihat ya. Untuk mengatakan sebuah item itu valid, maka rumusnya adalah R value-nya, nilai yang dalam kolom kita tadi, output-nya tadi, harus lebih besar dari R table. R table-nya dari mana? Teman-teman nanti cek. Ya, itu didapat dari nilai DF. Nilai DF itu dari mana? N berapa jumlah responden kita dikurang 2. Nanti baru teman-teman cek. Ya, di table yang saya kasihkan di bawah itu. Berapa R table-nya? R table itu juga dikatakan sebagai cut value, sebagai apa ya? Sebagai patokan. Ya, maka dikatakan valid kalau tadi ya lebih besar dari R table-nya. Sekarang coba saya tanya. Untuk item nomor 3. Oke. Item nomor 3, kira-kira Zahrotul Afifah itu valid atau enggak? Item nomor 3 tuh coba baca dulu berapa nilai hasilnya. Nilai hasil item nomor 3 0,374. Oke, sebentar pelan-pelan ya, bentar. Berapa? 0, tulis 374. Nah, ini valid nggak kira-kira? Tidak. Kenapa tidak? Karena tadi Ini karena kenapa tidak? karena lebih kecil dari Karena lebih kecil dari R table. Gitu ya. Tadi berapa R table-nya? 0,468. Oke, ini saya ulang-ulang terus loh. Jangan sampai masih nggak paham. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Silakan tanyakan.
Bu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Kenapa? Itu kan N kurang 2 ya, Bu. Ya, 2, N kurang 2. maksud 2 itu variabel judul kan yang Oh, kita. oke. Enggak, 2 itu rumusnya sayang. Rumusnya. Ya, untuk menentukan DF itu adalah N dikurang 2. 2 itu sudah rumusnya. Jangan tanya lagi dari mana, sudah rumusnya begitu dikurang 2. Ya, jadi tadi itu ya N dikurang 2 itu adalah rumus. Teman-teman ya harus hafal. Paling enggak nanti ya, paling tidak misalkan teman-teman baca seperti yang saya berikan seperti ini, teman-teman udah paham. Ya, maksudnya di sini 2 ini apa ya? Jadi ini memang rumusnya nih kan, DF sama dengan N dikurang 2. Berarti ini adalah rumus. Ya, ini adalah rumus. Jadi untuk menentukan R table tadi kita harus berpatok pada DF. DF itu apa? DF itu adalah rumusnya adalah N dikurang 2. Jadi misalnya gini, contoh misalkan. Kalau responden saya ada 30. Coba teman-teman cari di sini. Open mic, berapa? Berapa nilai R table-nya? Kalau responden saya 30, berapa R table-nya? Open mic misalkan. 0,374. Kalau responden saya berapa itu? Nah, oke, sebentar. Di sini ada 125, 150 ya. Berarti kalau misalkan responden kita misalkan 100 berapa? 110, teman-teman boleh pakai yang ini. Ya, 0,195. Kan berarti kan kalau dia 110, 108 kan? 108 kan? Kalau saya punya responden 110 dikurang 2 berapa? 108. Sini nggak ada kan, 108 nggak ada kan? Ya, berarti kita ambil yang 100. Oke. Kalau berarti dia kalau misalkan dia nanti mencapai 125 ke atas, berarti pakai yang di sini. Terus begitu. Ya. Oke, jelas ya? Jadi nggak usah sampai detail banget yang di sininya. Ini kalau dimasukkan, teman-teman masukkan di Excel juga ada rumusnya. Ya, tapi saya nggak akan mengulang lagi, itu sudah selesai di materi yang sebelumnya. Oke, jelas? Jelas, Ya? Bu. Nah, oke. Jadi nanti setelah itu, ini dijadikan sebagai patokan untuk kita menentukan item kita itu valid atau tidak. Oke, sekarang silakan ambil kertas, kamu identifikasi item 1 sampai nomor 10, mana item yang valid, mana yang tidak. Nanti open mic. Langsung aja item 1 valid, ini enggak ya. Coba analisis sekarang. Saya kasih waktu 5 menit ya. Atau mungkin 7 menit lah. 10:01 sekarang. Kira-kira item ini 1 sampai 10 tentukan ya. Kamu bikin nanti mana yang valid, mana yang tidak. Nanti open mic acak ya. Sudah, Bu. Oke, boleh nanti saya tunggu sebentar lagi ya.
Sudah? Oke, sudah cukup ya. Coba Aim. Item 1 valid? Item Suaranya 1 nggak kan jelas. Ya, item 1 tidak valid. tidak valid. Item 2 tidak valid. Item 3 Tidak valid. oke, stop boleh. Sekarang Fitri Laila Sari lanjutkan. Item 4 Item 4 tidak valid, Bu. item 5 Tidak valid. oke, item 6 Tidak valid. oke, lanjutkan oleh Rahma. Oke, Rahma lanjutkan. Sekarang item 7 ya. Item 7, Tidak valid, Bu. item 8, Valid. item 8, item 9, Tidak valid. item 10. Valid. Nah, jadi ini banyak yang nggak validnya ya, tapi bisa jadi ya. Jadi yang penting teman-teman paham bahwasanya yang akan menjadi patokan dalam menentukan sebuah item valid atau tidak valid, teman-teman hanya fokus di kolom yang namanya corrected item total correlation. Paham ya sampai sini? Alhamdulillah. Nah, sekarang tadi kan kita baru mengkaji yang namanya validitas item. Oke, sekarang kalau teman-teman ditanya, kan nggak sampai situ ya, harus sampai reliabilitas. Nah, kalau reliabilitas item, lihat di sini. Oke, tapi kalau keseluruhan, maka lihat di sini. Biasanya yang dipakai itu adalah keseluruhan. Ya, keseluruhan. Maka kalau kita tanyakan, apakah kuesioner ini reliable atau tidak, teman-teman fokus di Cronbach alpha based on standardized item di kolom yang tengah ini. Ini berapa bacanya? Berapa? 0,633. Oke, ini adalah 0,633. Maka dia reliable nggak? Nah, lihat ini patokannya. Ya, jika alfa tadi ya, yang tengah tadi ya, alfa ini ya, kita sebut alfa saja. Ya, jika alfa lebih besar dari 0,90 maka dikatakan reliabilitas sempurna. Oke. Jika alfa antara 0,70 sampai dengan 9, misalkan 0,73, 0,8 sekian gitu ya, maka dia tinggi. Reliable-nya tinggi. Jika alfa 0,50 sampai dengan 0,70 maka dia moderat, misalkan 0,6 sekian, 0,5 sekian gitu ya. Jika alfa lebih rendah dari 0,50 maka rendah. Ya, jika alfa rendah kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Nah, ini berarti lihat di sini nih. Oke? Kalau kita baca, kira-kira 0,633 masuk kategori apa? Coba. Moderat. Hah? Moderat. 0, berapa? 0,633. Iya, berarti di sini ya. Ya. 0,50 sampai 0,70, maka masuk tengah, moderat. Nah, ini berarti dia kan 0,633. Ya. Kalau misalkan nanti di sini hasilnya ada 0,50 nih, misalkan 0,50 ya, berarti dia nanti tidak sangat rendah ya. Sangat rendah tuh bagaimana bisa sangat rendah? Nah, di sini baru kita baca. Berarti ada di sini kok yang reliabilitas itemnya ya yang sangat rendah tadi masuk ke 5. Sebenarnya yang ini juga sangat rendah ya. Ada 5 kan? Iya kan? Ada 5, tapi kan dia masih lebih besar dari 0,50 ya, 5,7 kan? Berarti 0,57. Oke, paham ya teman-teman semua ya? Sampai sini jelas? Cukup? Oke, kalau sudah, sekarang kita latihan memindahkan data. Sebelum nanti teman-teman saya berikan tugas untuk melakukan output ini. Oke? Sekarang semuanya coba buka, silakan buka SPSS-nya, siapkan, karena agak lama buka SPSS ya. Silakan sekarang buka SPSS-nya. Yang sudah terbuka, silakan raise hand. Sama juga buka data Excel yang saya kirimkan. Kalau sudah membuka 2 file ini, raise hand. Harusnya 2 hand ya, tapi karena ada cuma 1 di Zoom ya udah 1 aja.
Yang sudah buka file SPSS, sudah buka program SPSS-nya, pastikan nanti seperti ini tampilannya. Coba saya tutup sebentar ya. Saya juga buka SPSS. SPSS. Yang sudah buka Excel saya, yang sudah buka SPSS-nya, silahkan raise hand. Oke, saya baru mulai kalau semua sudah raise hand. Agak lama buka SPSS ya, teman-teman silakan kalau masih agak menunggu silakan saya tunggu juga. Sudah terbuka, baik. Oke, pastikan yang terbuka adalah seperti ini, Excel SPSS-nya. Sudah? Kamu klik begini coba. Nah, kalau dia berubah kuning berarti itu aktif. Pastikan semuanya seperti ini. Coba kamu klik dulu satu, gini ya, acak aja, ini. Nah, kalau dia berubah kuning begini berarti aktif sudah, tidak bisa digunakan. Kalau dia masih nggak ada warna kuning berarti masih belum bisa digunakan Excel-nya. Apa? SPSS-nya. Oke, boleh lower hand, boleh lower your hands, turunkan tangannya, silakan. Sudah ya? Sudah seperti ini. Sekarang, bagaimana cara memindahkan data dari Excel yang tadi data saya kirimkan sudah dibuka ya? Kita akan pindahkan dia ke sini, baru nanti kita akan uji validitasnya. Oke, saya stop dulu, saya pindah ke Excel saya. Teman-teman boleh buka Excel-nya. Oke, ini Excel yang saya kirimkan kan? Ya. Jadi ada berapa responden di sini? Ada Ada berapa responden? 25. Oke, kalau begitu coba cek berapa airtable-nya untuk ini kita berapa? Berapa airtable-nya? Tolong dicek. Berapa? Berapa airtable kita? Kalau kita punya 25 responden? 0,413, Bu. 0,413. Gini ya? Benar? Ini benar? Benar, Bu. Benar, oke, ingat ya, ini airtable kita adalah 0,413. Oke, sekarang teman-teman, kita akan pindahkan data ini ke SPSS. Teman-teman blok dari nomor 1 ini ya, dari Intan ini ya. Jangan dari sini ya. Ingat, ini nggak akan terbaca error nanti datanya. Ini kan nama soalnya nih. Ini soal 1, soal 2 sampai soal 17. Jadi dalam latihan ini teman-teman ada 17 pertanyaan, 17 item dalam kuesioner teman-teman. Oke? Dan ada 25 orang yang mengisi kuesioner kita. Atau kita sebut respondennya ada 25. Sekarang kita akan lakukan apakah item 1, item 2, 3 sampai nanti item ke-17 itu valid atau tidak. Oke? Secara keseluruhan apakah kuesioner ini reliable atau tidak. Caranya berarti kita hanya copy saja yang skornya ini aja. Ya. Teman-teman ingat ya. Ya. Copy sekarang taruh di sini. Ya, copy langsung tekan shift. Ya, langsung ke bawah. Kontrol shift ke bawah, langsung begini cepat dia langsung. Saya ulang ya. Taruh di sini, ini skor ininya, taruh di sini, tekan shift, tekan kontrol, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, dia langsung begini. Pas ya? Sekarang sama, tetap jangan kontrol shift, tetap tekan, langsung tanda ke kanan. Ya. Nah, dia langsung sampai ke sini. Sudah? Ya pokoknya copy aja lah angka semuanya lah ya. Kalau kamu boleh punya cara sendiri, tekan copy. Nah, sudah. Sekarang kita balik ke SPSS. Buka SPSS tadi saya bilang di sini SPSS. Oke? Udah ya?
Letakkan di sini. Pertama, tinggal Ctrl V. Oke, sudah berubah belum? Lihat laptopnya. Sudah, Bu. Oke, yang sudah memindahkan data silakan raise hand. Harus pelan-pelan saya ngajarnya nih. Yang data dari Excel sudah pindah ke SPSS, silakan raise hand. Yang berhasil memindahkan data. Ibu tadi pindahinnya gimana, Bu? Oke, saya balik lagi nih ya. Ya, oke, Remo. Nah, tadi kan kamu sudah copy ya? Sudah ada copy data belum dari Excel-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, tinggal taruh sini aja, tinggal taruh di atas. Paling pertama tuh diklik nih, diklik, tinggal klik, Ctrl V, paste. Nah, sudah? Oke, yang berhasil memindahkan data dari Excel ke SPSS, silakan raise hand. Break dulu sebentar, minum kopi, minum teh, minum susu. Sambil nunggu teman-temannya mindahin data. Ya kamu kalau capek, taruh aja di dekat kamu tuh ada susu, ada kopi, ada apa, ada teh, ada minuman, botol ya. Yang penting kamu 1,5 jam nggak gelisah, nggak kehausan, nggak kelaparan. Oke, sudah, yang sudah raise hand, coba saya cek dulu, ini saya close dulu biar mudah mantaunya. Oke, sudah, kenapa yang belum ini? Marfu'a, Anissa, Serlina, Zahro, Afifah, any problems, ada masalah, silakan sampaikan masalahnya apa? Yang di copy yang item 1 aja atau sampai Oh. Kamu kelewatan ya, lihat, saya ulang lagi. Yang di copy itu apa? Skornya sayang, skor yang diisi oleh anak-anak tadi, orang yang ngisi kita. Nih. Ya, bukan yang ini yang di copy angkanya saja, angka isian, ya, hasil yang sangat setuju gitu loh. Jelas ya? Jadi kan kamu ada file yang saya kirim, kamu copy hanya ini aja, yang angka-angka 4, 3, 2, 1 ini. Jangan yang ini, namanya nggak usah di copy, item yang ini nggak usah di copy. Ya, yang di copy hanya skornya saja, angka isiannya. Nah, jadi kamu taruh di sini kalau pengen cepet, atau kamu boleh begini juga boleh, kamu tarik aja begini, udah kan sampai 4, terus sampai ke samping begini, sudah kan? Terus kamu Ctrl C. Oke? Ctrl C ya. Ctrl C, kamu balik lagi tadi ke sini, ya kan? Nih, letakkan di bagian pertama ini, kan tadi saya bilang pastikan harus ada kuning-kuning begini kan. Kalau belum kuning berarti memang belum bisa dipakai SPSS-nya. Nah, taruh di pertama ini, di yang paling satu nih, kolom pertama ini. Tinggal kamu Ctrl P, pastekan. Ya udah begini hasilnya. Sudah selesai? Oke, sudah almost all semua sampai selesai nih. Serlina gimana? Serlin. Anissa, Nur Fadilah, kenapa? Ibu, kok datanya Ulun Nisa, kenapa Ulun Nisa? Nisa kenapa belum bisa? ini datanya di saya nggak ada, Bu. Sayang, datanya saya kirim di grup WhatsApp. Nggak ada, Bu, di saya. Loh, di kamu kok bisa nggak ada? Maksudnya kamu nggak ada data dari grup WhatsApp? Kamu udah buka grup WhatsApp belum? Udah, nggak ada. Nah, berarti internet kamu itu yang bermasalah. Yang lain saya kirim data dari grup WhatsApp bisa kan? Tidak pasti bisa lah, orang dapat mintain data semua ini. Oke, nanti Nisa boleh kejar ketertinggalannya. Ulun Nisa kenapa? Siti, Ulfa, Alfa, Hasana, kenapa? Ibu, saya lagi dari tadi nungguin buka file Excel-nya lama banget, Ibu. Saya buka tadi lewat HP yang Excel-nya, cuman saya tetap buka lewat ini laptop gitu loh, Bu. Loh, Saya yang masih nggak buka. usah dibuka, yang di HP, yang laptopnya aja yang dibuka. Iya, tadi saya bukanya lewat ini HP karena Excel-nya agak error gitu, Bu. Ya, kan karena di HP kamu nggak ada SPSS-nya, nggak mungkin bisa Iya, kamu pindahin datanya, ya. Oke, Obit ya Zahra, Obit kenapa? Tadi laptopnya ini Bu, baru kakak restart, baru selesai. Baru masuk Zoom lagi. Oh my God. Ya sudah, pokoknya nanti kejar sendiri lah ya, yang tertinggal ini ya. Yang penting saya minggu depan saya nggak ngulang materi.
Baik, Bu. Ya, nggak ulang materi, kamu mungkin saya kasihkan file tadi bisa pelajarin sendiri ya, meskipun kamu yang penting kamu liatin, saya yang jelasin satu persatu. Oke, semuanya sudah berarti. Oke, lower hand. Sekarang kita coba balik lagi teman-teman, buka SPSS. Oke, seperti ini kan? Ya, seperti ini pastinya. Nah, sekarang ini angkanya 4000 sekian ya. Sebenarnya nggak dirubah boleh, tapi cuma nanti mengganggu. Teman-teman sekarang klik variable view. Oke, klik variable view sudah, seperti ini munculnya. Ya, ada data view, ini ada data kita, ini variable view, ini ada nama variabel kita. Oke, jelas ya? Ibu maaf, yang mana ya Bu? Maaf. Nih, data view kan di bawah nih, yang tadi kan kamu sudah copy kan ini kan tampilannya, benar nggak? Udah Bu. Nih. Nah, lihat di bawah ada tulisan variable view kan? Di sini Oh nih. iya Bu, ada Bu. Nah, ini kamu klik variable view. Sekarang akan seperti ini tampilannya. Sudah? Seperti ini tampilannya? Sudah Ibu. Oke. Ini kan ada 0 begini kan, dia nggak rapi. Nah, kita rapikan kalau teman-teman mau rapi kerjanya. Sekarang kita ganti, berarti ini soal 1 misalkan. Ya, gitu kan? Ya, berarti ini soal underscore 2. Terus, ya, soal underscore 3 sampai bawah. Kerjakan ya, kerjakan sambil kerjakan. Saya juga sambil kerja juga yang dilihat. Biar tahu benar-benar dari awal. 6. Mau pakai item juga boleh ya, seperti yang materi saya di Excel ya, boleh silakan. Item 1, item 2 silakan. Kalau pakai soal atau terserah kamu mau nambahin apa. Yang penting ini sebenarnya adalah item soal kita, ya. Tapi memang yang banyak digunakan sebenarnya adalah item, ya. Kalau pakai item boleh, soal boleh. Cuman saya terlanjur lah ya, saya terlanjur nulis soal ya soal aja. Soal 17 ya, yang terakhir adalah total, jangan salah, yang ini adalah total. Ya, sudah? Soal 1, 2, sampai tadi kita ada 17 soal, yang terakhir adalah total. Kenapa total? Coba lihat di Excel saya tadi, ya, itu sudah saya jumlahkan. Nah, yang di sini, ya, ini adalah skor kan? Skor kan? Jadi bukan lagi item ya. Jadi dari pilihan ini kan ada orang kan dari mana skor ya? Kita sumkan saja. Ini masukkan sumnya, masukkan begini, ya. Terus dari apa? Dari item pilihan 1 sampai dengan pilihan 17. Ya. Kita tinggal enter. Nah, bentar enggak enter. Jadi di sini kan skor ya. Skor itu adalah jumlah keseluruhan, berapa hasilnya. Sum dari sum 1 ini, item 1 sampai item 17. Oke, 60. Berarti tinggal di copy paste ke bawah. Tapi nggak perlu lah, sudah saya kasihkan ininya kan, kayak ininya. Oke, siapa yang sudah selesai sampai ini kan ininya, nomor-nomor soalnya diganti variabelnya sampai soal 17. Yang terakhir jangan lupa, nomor 18 adalah total. Bukan lagi soal, bukan lagi item nomor 17 ya, tapi total. Sudah? Ibu, Yap. saya nggak bisa dirubah, kenapa ya Bu ya? Kok nggak bisa dirubah? Coba bisa share screen nggak? Bisa Bu. Coba, bentar saya stop dulu. Coba biar ketahuan nanti kenapa masalahnya. Stop share dulu. Ya, silakan coba. Coba share. Oh, kamu pakai LED handphone ya? Iya Bu. Nah ini kan saya ganti nih Bu. Nah. Langsung aja coba klik soal langsung. Tapi kan ke kuning kan? Soal Udah. Underscore 1. Nah, itu bisa diganti. Apanya nggak bisa? bisa, tapi kalau saya enter atau saya alih ke bawahnya nggak bisa Bu. Oh, jangan pakai enter, nggak bisa. Dia, sorry, nggak bisa pakai spasi ya.
Nggak bisa pakai spasi, teman-teman pakai underscore. Coba soal underscore, tahu underscore nggak? Underscore. Iya, Bu. Nah, underscore 1. Terus ke bawah. Nah, bisa. Ya. Jadi di variabel tadi di sini, teman-teman jangan lupa, nih coba ya, saya lihatkan, saya simulasikan. Di sini kalau kita pakai spasi, dia nggak bisa memang soal spasi 1. Nah, ya, dia nggak bisa ya, illegal karakter. Oke, jelas ya? Ya, jadi harus pakai underscore. Kalau mau ganti item, underscore 1 boleh silahkan. Nah, lihat ini. Variable name duplicate juga nggak bisa. Ya, saya mau kopikan ini nggak bisa. Sebenarnya tahu nggak kamu cara paling cepat mindahin ini? Tapi nggak usah lah, nanti kamu mau kerja cepat aja. Kerja lambat aja nanti kamu bingung ya. Nanti ketemu lah, nanti kalau sudah lihai, sudah ahli bisa cara cepatnya ngopi-ngopi. Kan capek itu satu kan? Ya nggak? Ya. Ya, tapi nggak apa-apa, emang begitu. Saya tuh begitu juga belajarnya, dari capek-capek dulu, nanti ketemu sendiri. Oh, ternyata begini loh. Kenapa dulu Bu Ena nggak ngajarin? Ya, itu inovasi kamu sendiri lah. Ya, biar nanti kamu mencari ilham sendiri. Gimana cara cepatnya biar nggak itu satu. Oke, sudah teman-teman. Nah, mungkin satu lagi sebelum nanti kita selesai, karena saya ada kelas di asrama, saya harus cepat-cepat keluar rumah. Ini belum mandi lagi. Ya, ini kan, kalau kamu coba buka data view lagi ya, ini kan risi ya, ada 0. Nah, ini kan udah berubah nih. Tadi kan nggak begini kan, tampilannya kan? Sekarang udah berubah. Ya nggak? Ya. Nah, lihat ini kan 4,000. Sebenarnya nggak ngaruh, teman kita risi aja. Maka teman-teman ke sini, klik yang desimal ini, desimal, lihat. Desimal ini ya. Kamu klik. Nah, ini kan nanti kamu klikkan jadi 0. Tas ya. Nanti dia berubah tuh. Nah, udah 4 kan? Nggak lagi seperti ini. Lihat nggak? Beda kan? Ya, sebenarnya nggak ngaruh, cuma kita agak risu aja, mata kita ngelihatnya nggak enak. Nah, teman-teman ganti aja semua jadi 0. Jadi 0. Ya. Ayo cepat diganti 0 semua. Kamu mau langsung klik 0 juga bisa, 0 gitu ya. Dihapus dulu, delete, jadi 0, begini juga bisa. Kalau mau pakai tanda begini juga boleh. Nah, gini. Ya, atau kamu mau begini, kamu delete, ganti 0 juga bisa. Ya. Yang penting jadikan dia 0, jadi tanpa desimal. Oke, saya mau cepet-cepet udah jamnya habis. Jangan telat dong masuknya. Ini jangan udah pakai Zoom telat pula. Gimana pakai Zoom telat? Oke, lihat ya, udah berubah kan? Nggak lagi ada 0 di belakangnya, lebih rapi, lebih mudah mata kita nggak siru, nggak bingung lihatnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, yang sampai sini sudah selesai. Boleh pulang. Coba resen. Coba resen. Ya, kenapa? Sudah, kenapa? Boleh raise hand yang sudah berubah sampai di depannya sudah seperti saya begini. Ya, semua sudah dirubah. Kamu klik data view-nya, sudah rapi begini tampilannya, raise hand. Sudah nggak ada 0 lagi di belakangnya, data sudah berubah, raise hand. Nah, ya. Oke. Udah begini ya? Oke. Saya stop share. Siapa yang sudah berhasil, tolong raise hand-nya. Saya udah mau selesai, mau bubar nih. Teman-teman, ini kalau teman-teman sudah seperti ini ya, kita mau udahan ya, jadi saya ajarkan cara simpannya. Klik file, klik save as, seperti kita nyimpen data di Excel, di Word gitu ya, save as. Nah, kamu mau simpan di mana? Saya kebetulan simpan di data saya ya. Kita namakan ya, data latihan latihan validitas dan reliabilitas. Ujian asik, saya mau online aja dah kelasnya nanti. Ya, sudah? Atau bikin data apa aja lah, terserah kamu bikin namanya ya. Tapi kalau bisa biar clear, kamu bikin data latihan validitas dan reliabilitas. Sudah? Klik save. Oke. Nah, sekarang coba, tadi saya share screen nggak ya?
Saya share screen nggak ya? Cara share. Lupa ya tadi saya. Jadi ini teman-teman bisa simpan ya, klik file di atas, klik save as. Sudah? Ya, nanti disimpan filenya namanya latihan validitas. Oke, saya stop share dulu, stop share. Sudah belum? Yang sudah, pastikan sudah betul-betul disimpan, biar nanti kamu nggak nyesel karena nggak tersimpan. Saya mau suruh tutup itunya, SPSS-nya. Sudah belum? Sudah simpan semuanya? Sudah? Sekarang teman-teman tutup. Nah, sekarang lihat saya ya. Dari mana ya? Oh ya ini. Oke. Dia pasti begini kan? Ini artinya kita sudah tersimpan. Nah, ini output. Kita tutup aja, tutup. Tutup. Ini nggak apa-apa. Save output kita nggak usah simpan dulu karena belum ada apa-apa di sini. Kita no. Gitu ya. Nah. Oke. Oh iya. Salah. Sebentar. Oke, pastikan tadi ya, ini di atas ini nih sudah ada tersimpan berarti data, latihan, validitas dan reliabilitas dataset. Kita tutup sekarang. Kamu tutup. Udah habis jamnya. Tutup. Ya. Lihat closing the last data editor. Do you want to present? Don't show this again. Yes, dah tutup. Udah tutup belum? Awas yang belum save, salah sendiri ya. Saya nyuruh tutup kalau sudah save. Kalau belum save, salah kamu sendiri berarti. Sudah? Sekarang buka file tadi. Nah, cari kamu simpan di mana. Kalau saya, coba saya share screen ya. Saya kebetulan saya simpan di sini. Di file folder saya ini. Nah, lihat ya. Dia sudah seperti ini nih. Ini berarti kan ini kan PPT ya, PowerPoint. Ini Word, ini Excel. Nah, kalau yang begini, ini berarti adalah data SPSS kita. Oke? Sama seperti kita buka file biasa. Karena kita sudah ada programnya dalam laptop kita, kita tinggal klik 2 kali ya, biasa. Udah nanti dia terbuka, tunggu aja. Sambil minum kopi, nanti dia terbuka. Oke, sudah tutup? Ibu, Sekarang semuanya saya nggak bisa kesimpan. Salah sendiri kamu kalau belum simpan. Ibu. Nggak ada ininya, Bu. Semuanya resign dulu ya. Saya mau coba resign terakhir sebelum saya mandi. Ayo cepet dong, saya telat ngajar nih. Sudah? Matikan? Matikan. Turunkan tangannya semua. Fasha, turunkan. Semua turunkan tangannya. Lower your hand. Oke. Nah, saya berhasil. Nah, sekarang kan saya udah tutup ya. Di depan kalian saya tutup, saya lihat. Nah, ada terbuka lagi. Oke. Siapa yang berhasil menutup data, membuka kembali, baru resign? Siapa yang sudah tadi nutup, terus buka lagi, berhasil, resign? Oke, sudah? Oke, nah, teman-teman, ya, pastikan pekan depan sebelum saya masuk lagi ke analisis tes, saya akan kamu silakan lanjutkan ya melalui lihat tutorialnya, step-stepnya dari file yang saya kirimkan. Jelas ya? Kamu simpan, nanti akan ada 3 output, 3 table tadi. Nah, kamu copy table tadi, kamu copy, nanti kamu pindahkan dia, nanti kamu simpanlah datanya, atau ya kamu simpan saja dalam bentuk outputnya. Jadi
Tadi kan baru data bisa disimpan, output juga bisa disimpan. Ya, contoh tadi misalkan kayak gini nih kan ya nih, ini kan output nih. Coba saya share screen dikit. Nah, ini kan nanti kalau kamu masukkan analisis tadi, ya dari file tadi kamu masukkan sesuai step saya tadi, nanti akan keluar begini kan halaman baru. Ya kamu tinggal save aja, save lagi, ya tulis aja output. Nah, tulis output, ya output hasil uji validitas dan reliabilitas. Udah gitu, kamu save, tersimpan dia. Nanti saya lihat minggu depan, kamu buka satu persatu, saya cek. Oke, itu saja. Jelas ya tugasnya, sudah saya kirimkan filenya, sudah kamu pindahkan ke SPSS, tadi sudah kamu buka, kamu tutup, buka lagi berhasil, maka tugas selanjutnya di pekan depan adalah masukkan step-step langkah-langkah saya kemarin saya kirimkan. Nanti akan kita lihat dari ke-17 item soal, mana item yang valid, mana item yang tidak valid. Oke, siapa yang masih belum jelas perintah saya terakhir ini? Cukup? Jelas? Mungkin ada satu mewakili, jelas cukup? Oke, sudah. Kalau nggak ada, berarti pekan depan ya sebelum saya masuk materi baru, semuanya sudah harus ada hasil outputnya. Ya, dan akan secara acak, kalaupun nggak semuanya mungkin acak. Saya mintakan share screen kan. Kalau pakai handphone, kayak tadi ya, boleh kamu alihkan, kemudian kamu videokan mana laptopnya. Oke, itu saja dari saya. Pastikan pekan depan teman-teman siap, benar-benar siap belajar. Jangan sampai lagi laptopnya tertinggal, laptopnya mati lah, inilah itulah 1000 alasan. Ya, sayang di waktunya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pekan depan jalan